Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh dan mengkhawatirkan, harga beras melonjak tinggi, naik sangat tinggi. Banyak tuduhan maupun polemik di masyarakat. Ada yang menuduh bahwa stok beras habis karena dipakai untuk bansos. Ada juga yang menuduh stok beras habis karena dipakai untuk kampanye oleh para legislatif untuk pilkada. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar stok beras kita tidak mencukupi? Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi ini karena masyarakat sudah sangat khawatir. Hai Sob, bagaimana kabar? Belakangan ini kita disibukkan oleh gonjang-ganjing nasional yang selalu datang dan selalu ada di setiap periode. Apa itu? Beras yang melambung tinggi. Abang di video ini mencoba untuk mengulas dari sudut pandang keilmuan. Dan ini bocoran ini mungkin saja dapat membantu sobat-sobat sekalian yang membutuhkan informasi kenapa harga beras itu semakin mahal. Ada 5 penyebab utamanya, 5 plus abang bilang. Dan apakah bansos juga mengakibatkan harga beras makin melambung? Nanti kita akan ulas bersama. Sebelumnya silahkan tonton video ini dahulu ya Sob. Di tengah perbaikan perekonomian pasca pandemi COVID-19, rakyat Indonesia kembali menjerit dengan kenaikan harga pangan khususnya beras yang begitu drastis di akhir bulan ini. Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, beras menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Mirisnya, harga beras kini melambung tinggi, melebihi batas harga eceran tertinggi atau HET. Padahal pemerintah yang membuat peraturan HET untuk beras, namun pemerintah sendiri pula yang tak bisa menjaga harga beras yang melejit saat ini. Berbagai hal disampaikan menjadi penyebab kenaikan harga beras. Lalu apa kebijakan dan upaya yang sudah disiapkan? Apakah pemerintah mampu kembali menstabilkan harga pangan khususnya beras? Indonesia negara agraris, namun harga beras begitu mengiris. Oke, setelah melihat video barusan, bagaimana komentar sobat? Kita akan coba mengulas dari sisi Bank Tua, gitu ya. Jadi apakah kenaikan beras ini juga dipengaruhi oleh gunjingan kemarin adanya bansos pemilu yang menyebabkan harga beras itu sangat tinggi. Mari kita simak. Pertama, produksi beras menurun akibat perubahan iklim ekstrim. Itu loh yang sering disebut El Nino, yang menyebabkan gagal panen di beberapa daerah. Lalu yang kedua, permintaan meningkat. Permintaan meningkat ini karena bertepatan dengan banyak aktivitas nasional, seperti sebentar lagi menjelang Ramadan, sebelumnya Tahun Baru, Natal, dan lain sebagainya. Dan yang paling dahsyat itu karena kebutuhan kampanye pemilu, di mana para caleg yang jumlahnya puluhan ribu itu bagi-bagi sembako, terutama beras ke masyarakat dengan harapan mereka dipilih. Lalu ketiga, kenapa beras itu semakin hari semakin mahal? Pupuk subsidi sulit diakses oleh petani, sehingga menambah biaya produksi. Ini sesuatu yang klasik, yang sering terjadi di dalam kondisi atau era negara ini, di mana pupuk subsidi itu menentukan hasil produksi dari petani. Lalu keempat, itu pembatasan ekspor dari negara-negara, beberapa negara yang produsen beras gitu, yang dulu kerjasama dengan Indonesia. Jadi Indonesia seringkali mengimpor
beras-beras itu kepada negara-negara tersebut seperti misalkan Vietnam, Thailand, India, dan lain sebagainya. Nah, negara-negara tersebut membatasi, bahkan ada yang menstop untuk mereka mengekspor beras-berasnya ke negara-negara yang biasa mereka beri. Ini yang menyebabkan kenapa kelangkaan beras makin dahsyat, karena kebutuhan nasional kita memang harus diakuin masih dipenuhi oleh beras-beras dari luar negeri ini. Lalu yang kelima, distribusi bantuan sosial atau bansos yang berupa beras oleh pemerintah, yang mengakibatkan stok beras di masyarakat itu semakin langka karena didistribusikan oleh bansos ini, dibagikan oleh kebanyak orang. Nah, tentu 5 persoalan ini tidak menjadi serta-merta bahwa harga beras itu jadi mahal. Karena ada beberapa lagi yang menyebabkan faktor beras itu mahal. Kalau abang itu masih ada plus-plusnya ini. Yang nomor 6, sengkarut data beras yang menyebabkan ketidaksesuaian antara produksi, konsumsi, stok, dan import beras ya. Jadi nggak sinkron. Jadi kita atau pengambil kebijakan juga bingung untuk melakukan tindakan-tindakan preventif jika terjadi kelangkaan beras dan mengakibatkan beras itu mahal. 7. Tekanan lahan pertanian yang mengalami konversi. Kemudian terjadi degradasi dan kerusakan akibat faktor alam dan manusia itu sendiri. Jadi yang ketujuh ini juga mempengaruhi karena akan mengakibatkan produksi dari lahan yang harusnya menanam beras ini atau padi ini semakin berkurang. Lalu ke-8, ternyata kesejahteraan petani yang rendah sehingga mengurangi motivasi dan kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas beras. Karena ini juga pengaruh sob. Karena kalau kesejahteraan petani, karena nanam padi itu ternyata tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tidak membuat mereka termotivasi untuk menanam beras ini kalau mereka menanam dengan lahan yang terbatas. Lalu yang ke-9, ketergantungan pada nasi sebagai makanan pokok. Jadi masyarakat Indonesia ini kalau tidak makan nasi ini kayaknya nggak makan, itulah kira-kira. Jadi tidak ada substitusi untuk pengganti beras. Jadi semua orang di 270-an juta penduduk Indonesia ini semuanya itu selalu basicnya makannya harus ada nasi atau beras. Dan 9 faktor inilah juga menyebabkan kondisi bahwa harga itu menjadi mahal atau naik dengan tidak terkira. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanya hampir semua masyarakat. Bang, bagaimana dengan bansos pemilu kemarin? Apakah ini juga menyebabkan harga beras naik? Nah, ini yang perlu abang harus sampaikan bahwa bantuan sosial atau bansos ini disalurkan pemerintah saat pemilu 2024 memang berpotensi mempengaruhi harga beras di pasaran. Ada beberapa alasan mengapa abang katakan seperti ini. Karena bansos ternyata bisa berdampak pada harga beras. Ini analisa abang ya. Yang pertama, bansos berupa beras 10 kilo yang dibagikan per bulan kepada 22 juta keluarga menerima manfaat atau KPM selama 6 bulan, Januari Juni, itu mengurangi stok beras secara nasional. Bayangin kalau 10 kilo per satu orang, kalau ada 22 juta, itu kaliin aja. Kurang lebih sekitar 220 ribu ton yang dibutuhkan tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan ini. Lalu yang kedua, bansos berupa bantuan langsung tunai, BLT. Ini mitigasi resiko pangan sebesar 200 ribu per bulan yang diberikan kepada 22 juta KPM tadi selama 3 bulan terakhir, Januari sampai kemarin, bulan Februari, yang meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan berasnya semakin tinggi. Lalu yang ketiga, bansos yang disalurkan sekaligus pada Februari 2024 ini yang paling dahsyat, di mana bansosnya itu berupa 600 ribu
Jadi dapat dengan 30 kilo beras per KPM, bayangin kali ini aja, itu bisa menimbulkan spekulasi dan kenaikan harga beras menjelang hari pemungutan suara di 14 Februari kemarin. Lalu kemudian yang keempat, bansos yang diduga disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk kepentingan politik bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Ini juga penyebab utamanya. Ini merusak semua dan kacau balau. Jadi siapa yang bersalah di sini, Bang? Kenapa harga beras menjadi lebih tinggi? Jadi kalau menurut Abang, tidak ada satu pihak pun yang bisa disalahkan sepenuhnya atas kenaikan beras ini. Ini adalah masalah yang kompleks dan multifaktor yang melibatkan berbagai pihak seperti iklim, produksi, distribusi, permintaan, dan kebijakan. Semua pihak yang terkait dengan rantai pasokan beras harus bertanggung jawab dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Abang juga tidak bisa menilai apakah satu kebijakan atau tingkat pemerintah itu benar atau salah. Karena itu bukan domain Abang. Abang hanya bisa memberikan informasi yang selama ini kepada sobat-sobat. Lalu sobat-sobat simpulkan sendiri dari informasi yang Abang berikan tadi di atas. Begitulah kira-kira kenapa beras itu semakin mahal, semakin langka, dan tidak turun-turun sampai detik ini. Ada beberapa alasan, sebenarnya 5 faktor utama, tapi ada plus-plusnya sampai 9, kemudian ureanya sampai kepada kebutuhan bansos, apakah itu mempengaruhi, tadi Abang sudah jelaskan semua. Begitu sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.